Yang pertama memang perempuan itu sesungguhnya dia tidak secara emosi dia tidak ingin bersaing dengan laki-laki. Dan perempuan itu menyadari bahwa laki-laki itu adalah mitra yang saling mensupport, yang saling mendukung. Dan perempuan itu punya sifat yang sabar, yang luwes seperti itu. Jadi ketika bertemu dengan masyarakat, ada keluhan dari masyarakat, perempuan itu bisa lebih mengayomi, bisa lebih sabar mendengarkan, listening. Dan ini yang dibutuhkan pemimpin sekarang, saat ini. Hai Sobat Millennial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat. Ketemu lagi dengan saya di Real Talk with Uni Lubis. Dan kali ini spesial karena sesudah saya ini adalah satu tempat yang favorit saya karena saya udah berkali-kali datang ke tempat ini dan saya rasa terakhir saya datang ke sini 3 tahun yang lalu, agak lama. Biasanya setiap tahun datang ke sini. Dan kali ini senang ada tema yang penting juga yang ingin saya gali. Dan juga ini saya ada di pendopo Kabupaten Banyuwangi. Menurut saya yang sudah keliling ke hampir semua provinsi dan banyak kabupaten, ini adalah pendopo paling keren karena arsitekturnya sangat ramah lingkungan dan narasumbernya adalah perempuan hebat, Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani. Jadi akhirnya kita ketemu lagi di sini. Iya, Mbak Uni. Banyuwangi sangat saya rekomendasikan untuk didatangi, tidak hanya karena legendary dengan ratusan festival setiap tahunnya, tetapi tempat-tempat yang untuk dikunjungi sangat banyak. Tadi saya satu pesawat, ibu-ibu sama 50-an anak-anak muda, couple, karena saya tanya, mereka datang ke sini menghadiri undangan pernikahan temennya. Jadi nggak cuma Bali sekarang, biasanya kan udah biasa ya, kalau ngundang anak muda pengennya menikah dengan gaya yang ini di pinggir pantai apa segala macam. Tapi tadi di pesawat itu penuh dengan rombongan yang mau mendatangi undangan pernikahan. Jadi udah mulai menjadi tujuan. Amin. Ya. Nah, ibu-ibu ini kan, ini udah periode kedua. Bedanya waktu di periode pertama sama periode kedua, termasuk ketika sudah berganti presiden, gimana tuh suasananya? Ya, kalau kami di daerah pasti tugas kami adalah bagaimana juga mensukseskan program pemerintah pusat. Jadi ketika berganti presiden, tentu kebijakan atau fokus dari presiden tersebut juga berbeda. Maka kami di Banyuwangi berusaha untuk menyesuaikan itu. Dan teman-teman pemerintah daerah Banyuwangi sudah terbiasa untuk mudah beradaptasi dan kita alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dengan baik. Ya, walaupun memang tentu ini dialami daerah-daerah yang di Indonesia ya, bagaimana keterbatasan fiskal, lalu juga masalah daya beli masyarakat. Intinya bagaimana kita bisa bertahan aja di tengah ekonomi yang tidak menentu ini, itu sudah sangat luar biasa. Maka kami di Banyuwangi, kami budayakan bahwa kita nggak perlu deh banyak-banyak ngeluh gitu. Tapi bagaimana kita munculkan ide-ide baru. Karena Banyuwangi ini punya potensi besar. Kita punya hutan, laut, sawah yang luar biasa, produktivitasnya bagus, gitu kan, pertanian kita bagus, perikanan kita bagus. Jadi nggak ada kata untuk mengeluh. Apalagi kita juga punya ditopang dengan budaya dan seni yang luar biasa gitu. Rakyat kita kreatif. Jadi tidak usah kita mengeluh. Maka ayo kita bikin berbagai kegiatan yang itu bisa akhirnya menopang keterbatasan fiskal di daerah ini gitu. Iya. Karena memang itu salah satu problem sekarang kan, ketika ada efisiensi anggaran termasuk pemangkasan
dana bagi hasil ya. Betul. Ya. Dan gimana tuh tadi selain yang tadi kreatif itu gimana caranya? Apakah misalnya Banyuwangi karena memang sudah selama ini menjadi tempat tujuan studi banding juga, jadi punya network untuk pihak-pihak swasta atau pihak yang lain gitu untuk berkegiatan di sini? Ya tentu dengan kondisi sekarang, apalagi juga dari kebijakan efisiensi, semua mengalami hal yang sama. Kami juga begitu, perjalanan dinas juga pasti kami efisiensikan. Maka daerah-daerah lain juga pasti melakukan hal itu. Maka memang kunjungan ke daerah, ke Banyuwangi khususnya untuk studi tiru atau untuk belajar terkait dengan pemerintahan itu juga pasti berkurang. Dari jumlah yang besar mungkin hanya jumlah yang kecil seperti itu. Walaupun masih ada daerah-daerah yang ingin bekerja sama dengan kami, lalu juga membangun literasi yang sama seperti itu. Tetapi tidak banyak seperti di awal seperti itu. Maka bagi kami sektor swasta menjadi jalan gitu. Bagaimana menghadirkan orang untuk mau datang ke Banyuwangi tidak hanya untuk berwisata tapi untuk MICE, meeting, lalu juga mereka berinvestasi di sini seperti itu dan membangun kolaborasi dengan kami. Beberapa memang kami diuntungkan dengan perusahaan-perusahaan yang menggandeng kami untuk beberapa program atau bahkan negara-negara yang datang ke Indonesia untuk membantu kami dalam berbagai program. Contohnya masalah persampahan. Dan ini juga salah satu kefokusan Bapak Presiden Prabowo gitu kan. Kami banyak dibantu. Pertama kami dengan beberapa negara seperti Norwegia, kami dibantu pembangunan TPS 3R. Dan ini sedang berlanjut juga dengan Uni Emirat Arab. Sama kami dibantu untuk masalah persampahan dan juga dengan negara Borealis. Jadi kami bersyukur di tengah fiskal yang terbatas dan kami juga sedang fokus bagaimana daerah wisata harus bersih, pengolahan sampah harus bisa kita tangani. Kami dibantu oleh negara-negara tersebut. Sehingga inilah yang kami kelola. Tidak semua harus dengan APBD, tapi ketika kita membangun komunikasi, membangun jejaring, memberikan kabar baik tentang daerah ini kepada dunia dan mereka mau datang ke Banyuwangi dan melihat bagaimana Banyuwangi bergerak dan mereka pasti mau membantu. Oke, syukurlah. Nah sekarang ada program yang sebenarnya berkelanjutan sudah dimulai inisiasinya di era Presiden Jokowi, kemudian sekarang berlanjut dan bahkan Banyuwangi ditunjuk untuk menjadi pilot project yaitu Perlinsos ya, perlindungan sosial digitalisasi. Saya tadi sudah ketemu dengan warga di Desa Ketapang. Udah jalan-jalan ya. Warga Desa Ketapang yang menjadi yang juga sudah terdaftar ya. Dan mendapatkan informasi bahwa sosialisasinya bulan Agustus, kemudian dimulainya bulan Oktober ya, tahun yang lalu. Nah, waktu Banyuwangi ditunjuk menjadi pilot project, bagaimana Ibu Pati melihat kepercayaan ini? Iya. Tentu ini sebuah kebanggaan bagi kami ya, dan tentu juga pemerintah tidak semata-mata menunjuk Banyuwangi tanpa alasan. Yang pertama mungkin memang karena kami sudah mempromot daerah ini sebagai daerah digital. Semua desa kami sudah terpasang fiber optik, mohon maaf. Dan pelayanan publik kami juga sudah berbasis digital. Kami sudah punya super app untuk beberapa pelayanan di Banyuwangi, baik itu untuk adminduk, perizinan, kesehatan, dan juga lainnya. Jadi itu mungkin yang dilihat oleh pemerintah pusat sehingga berani menjadikan Banyuwangi sebagai piloting project untuk Perlinsos karena ini basisnya digital, gitu ya. Dan belum lagi kami juga punya kekuatan sumber daya manusia, di mana kami tidak bekerja sendiri, kami melibatkan teman-teman Dasawisma, lalu teman-teman desa, camat, dan semuanya mendukung program ini. Jadi mudah bagi Banyuwangi ketika itu dan tim dari pusat pun merasakan itu di Banyuwangi sehingga ya kami bersyukur di tengah kebutuhan daerah ya terkait dengan digitalisasi
Tapi kami sudah siap itu dan alhamdulillah kami dipercaya oleh pemerintah pusat. Ya. Saya dengar ada targetnya 320 tapi sekarang 320.000 teman-teman. Tapi sekarang sudah 358.000 dari 700 ribuan kakak di Banyuwangi. Artinya udah lebih dari target. Gimana ceritanya dan apa kendala yang ditemui dari laporan yang masuk ke Ibu Bupati? Yang pertama, kami berpikir bahwa ketika Banyuwangi dijadikan pilot project Perlinsos ini bukan hanya untuk Banyuwangi. Ya, jadi kami berpikir ini bukan kita bicara Banyuwangi, tapi ini kita bicara Indonesia. Dan kenapa Banyuwangi dipilih? Karena memang secara geografis Banyuwangi cocok sebagai gambaran dari Indonesia. Kita punya kota, kita punya desa, kita punya masyarakat yang tinggal di hutan, di kebun dan sebagainya. Nah, maka kami harus berkaca bagaimana program ini bisa diberlakukan di Indonesia. Ketika kami ditunjuk, kami langsung bagaimana menyampaikan ke teman-teman, ini kita punya tugas besar untuk mensukseskan program ini. Dan kita punya tugas besar juga untuk memberikan masukan, memberikan advice kepada pemerintah pusat bahwa ketika program ini diberlakukan, maka pemerintah pusat juga harus mau mendengar suara dari daerah. Karena program ini bukan hanya program, kalau kita bicara Perlinsos bukan programnya Kementerian Sosial saja. Kita butuh data, kita butuh kolaborasi semua kementerian yang ada di kementerian. Karena selama ini kan kementerian punya datanya masing-masing. Data kemiskinan sendiri, lalu juga data daerah dan desa dan berbagai macam. Maka kami libatkan teman-teman semuanya untuk mensukseskan program ini, dan kesulitannya memang ketika kami melakukan pelayanan secara berbarengan karena memang ini masih menggunakan istilahnya data pusat, maka ada sedikit kendala, ada sedikit perlambatan sistem sehingga kami menyampaikan ini ke tim bagaimana kalau ini akan dilaksanakan di Indonesia, maka pemerintah pusat harus bersiap terkait bank datanya atau servernya, kekuatan servernya gitu. Itu harus dipikirkan juga. Sinyal juga tadi saya cek, tadi kita coba suka agak buffering ya, bermasalah. Betul. Dan terutama sinyal. Terutama ketika nanti di daerah-daerah blank spot. Indonesia kan luas. Apalagi kalau kita udah bicara Papua gitu ya. Daerah paling timur di Indonesia. Dan kami berharap suara kami ini didengar, ternyata didengar, dan ini menjadi evaluasi dari pemerintah pusat karena memang komitmennya sama, ya kita ingin sukses program ini, ya akhirnya alhamdulillah bisa berjalan dan sekarang sudah ada 42 kabupaten kota ya yang jadi akan diperluas lagi berdasarkan pengalaman Banyuwangi betul. Nah itu kan ada proses biometrik ya, ada sempat nggak misalnya ada kekhawatiran gitu kalau data biometrik diambil apa segala macam, ada nggak nuansa-nuansa itu di lapangan? Ya, kami memberikan kepercayaan ya, kepercayaan kepada masyarakat. Kami berusaha agar masyarakat percaya dengan proyek ini bahwa datanya aman, dan kami juga memastikan kepada tim di pusat bahwa apakah benar ini memang aman gitu, dan tim menyampaikan ini aman, maka kami bergerak dan masyarakat dengan senang ya karena data ini dianggap aman dan menghindari yang tadi ya pemanfaatan data pribadi, ya tidak ada masalah di Banyuwangi untuk masalah keamanan data. Ya. Jadi teman-teman, waktu di acara Indonesia Summit by IDN Times, waktu itu ada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut Binsar Panjaitan dan juga Ibu Bupati ya dalam panel, dan sempat kita praktekkan ya Bu dari warga, dari peserta ya. Bahkan di kota aja pada saat itu sempat buffering sih. Nah tadi juga sebelum wawancara sama Ibu Bupati kita coba lagi dengan warga. Jadi memang ini kalau dilakukan dengan baik akan mengurangi ketidakakuratan data penerima bantuan sosial yang selama ini selalu menjadi isu ya. Kalau di Banyuwangi sudah ada datanya nggak?
jadi yang tadinya berapa persen nggak akurat jadi berapa persen lebih akurat? Iya, dari hasil kemarin penginputan Prinsos dengan biometrik dan ketika sudah dikumpulkan semua ada. Ada ya? Ada. Jadi kita ada dua skema waktu itu kan, dari PKH dan juga dari BPNT. Nah, jadi dari dua ini mayoritas ada juga yang tidak layak untuk menerima bantuan. Ya, yang PKH itu sekitar 40-an% yang tidak akurat. yang tidak layak. Nah, yang tidak layak dari data dari yang mendaftarkan. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah sistem yang baik ya, baik sehingga kalau kita mau efisien anggaran terkait dengan bansos, saya rasa mencegah kebocoran ya. Betul, sistem ini bagus sekali gitu. Dan ketika ada masa sanggah, kita bisa menjawabnya gitu, Bu Uni. Kita bisa menjawabnya. Kenapa kok mereka tidak layak? Langsung dibuka datanya, ada alasannya. Sehingga menghindari bentrokan antara warga dan juga pemerintah atau teman-teman yang ada di lapangan. Kita punya alasannya. Dan masyarakat menerima itu. Masyarakat menerima itu. Walaupun memang di satu sisi ada hal-hal yang miss ya, terkait misalkan mungkin KTP-nya pernah dimanfaatkan oleh pihak lain untuk pinjol mungkin, untuk beli rumah, beli mobil dan sebagainya. Jadi itu kasus-kasus yang ada di masyarakat kan, maka ada cek ulang, terutama cek lapangan, apakah benar gitu ya, dari nomor NIK ini membeli mobil atau tidak. Ternyata memang tidak gitu. Jadi KTP-nya digunakan oleh pihak ketiga seperti itu. Juga tadi ada masukan juga soal kan nanti begitu dicek yang keluar adalah layak atau tidak layak. Yang biasanya tidak layak kemudian mengajukan masa sanggahan ya, lewat masa sanggah. Nah, kalau ternyata sanggahnya diterima, jadi keluar potensi layak. Nah, potensi layak ini ternyata ada masalah juga karena anggaran dari pusat untuk bansos belum tentu bisa mengcover semua yang harusnya layak. Apakah itu udah disampaikan, Bu? Iya. Jadi memang kan ini akan dilaksanakan di tahun depan ya, Bu Nia, tahun 2027. Hasilnya untuk 2027. Jadi untuk saat ini memang masih menggunakan anggaran yang lama. Itu untuk tahun 2007 mungkin kami juga tidak paham ya kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa. Tapi saya rasa dengan data yang sudah terkumpul dan sudah masuk ada verifikasinya seperti itu, saya rasa pemerintah pusat sudah menyiapkan ya sesuai dengan data yang ada seperti itu. Ya memang ini hal yang baru dan saya rasa butuh komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga rakyat juga menerima dari program ini. Pak Luhut tuh pernah cerita bahwa awalnya tuh bisa 200 per hari ya. Tapi kemudian bisa berapa kalau untuk kasusnya Banyuwangi ini sudah pernah berapa banyak bisa dalam satu hari? Pendaftarannya? Pendaftarannya, ya kita bisa dalam satu hari bisa ribuan karena kita sistemnya gini. Ada dua sistem yang kami lakukan. Yang pertama memang masyarakat bisa mendaftar mandiri. Yang kedua kita menggunakan agen. Ya karena memang tadi keterbatasan literasi digital masyarakat, terutama yang di desa-desa. Jadi kita menggunakan agen. Nah dalam menggunakan agen ini kadang-kadang teman-teman di lapangan mengumpulkan dalam satu tempat. Dan itu bisa cepat dan dengan jumlah yang banyak. Ya dalam satu hari bisa sampai 1.000 waktu itu. Gitu. Tadi saya dengar ada 4.000-an agen ya? Iya, 4.000 lebih agen ya. Itu kita libatkan dari kader-kader Dasawisma, lalu juga dari desa, dari kecamatan, ASN juga kita libatkan. Nah ini kan ternyata ini baru akan berlaku untuk 2027. Sebelumnya sudah ada data dari pemerintah katanya ini akan bisa menghemat sampai 260 triliun lah. Dengan sistem ini berarti ini belum ya? Belum. Baru akan tahun depan akan dilaksanakan. Oke.
berarti catatan yang paling utama ada tadi itu ya, soal kesiapan infrastruktur, sistem server, ya sinyal dan segala macam ya. Terutama untuk daerah yang di pegunungan, daerah desa, daerah plain. So, Ibu happy dengan hasilnya ini berarti ya, so far ya? Ya, sesuai lah dengan apa ya, dengan capaian kinerja kita. Di mana kemiskinan Kabupaten Banyuwangi menurun, sehingga itu juga akan berdampak pada pemberian bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat. Oke, jadi kita akan menunggu pelajaran dari Banyuwangi akan diterapkan oleh 42 kabupaten. Nah, sekarang soal program prioritas. Program prioritas Presiden ini kan ada ada MBG, ada Sekolah Rakyat, kemudian ada Koperasi Desa Merah Putih, ada Desa Nelayan, ada cek kesehatan gratis gitu. Ibu Bupati mau meng-highlight yang mana? Sebenarnya sih semua sudah kami lakukan ya di Banyuwangi ya. Semuanya paralel berjalan. Tetapi memang yang saat ini sudah dirasakan itu adalah sekolah rakyat. Kebetulan kita diawali dari 2 sekolah rakyat rintisan, lalu sekarang kita sudah ada yang permanen dan kemarin yang permanen juga sudah mulai berjalan, Jadi saya rasa dari persepsi orang tua, masyarakat yang menerima manfaat dari adanya sekolah rakyat ini, mereka sangat bersyukur. Dan ini muridnya ada 2 sekolah? Iya. Muridnya rata-rata berapa itu di 2 sekolah itu? Total 440. Ada 2 sekolah rintisan. Oh, oke. Dan gimana cara rekrutmen siswanya? Memang di awal itu kita pakai teman-teman PKH. Berawal pakai teman-teman PKH, mencari siswa dari desil 1 dan 2. Mereka kita ajak untuk kembali ke sekolah. Dan mungkin mereka juga sebenarnya sudah sekolah tapi ditawarkan untuk masuk ke sekolah rakyat. Dan alhamdulillah terpenuhi kuotanya semua, baik dari SD, SMP dan SMA. Dan yang permanen ini juga semua sudah terpenuhi kuota. Memang hanya SD yang agak sulit ya. SD masih kekurangan sedikit, tidak banyak, tapi SMP, SMA semuanya terpenuhi kuotanya. Oke, berarti sekolah rakyat so far udah berjalan. Kalau input untuk MBG, karena kan ini kemarin hasil dari rapat dengan Presiden, ada 2 yang dibahas, yang di Hambalang 1, yang MBG, yang Pak Menko Pangan, Pak Zulhas mengatakan diberi waktu 1 bulan untuk evaluasi ya sebelum mulai lagi. Kemudian Koperasi Desa Merah. Kalau MBG apa input dari Kabupaten Banyuwangi? Iya, sebenarnya sih ini program bagus ya, Bu Uni ya. Tetapi memang mungkin perjalanan aplikasinya di lapangan yang perlu dievaluasi. Jadi bagi kami mungkin bagaimana kalau MBG ini sebenarnya diperuntukkan untuk daerah-daerah 3T. Ya. Dan tapi kenyataannya di Banyuwangi sendiri ini masih fokus pada wilayah perkotaan. Sehingga saya rasa kurang efisien dan kurang efektif. Tetapi alhamdulillah kalau Banyuwangi beberapa juga sudah di desa-desa sudah terbangun MBG, tapi memang masih perlu penguatan kembali agar para mitra dari MBG ini mau membangun SPPG-nya di perdesaan. Itu sih koreksi dari kami di Banyuwangi pelaksanaannya. Dan selama ini ya samalah dengan daerah lain rutinitasnya, dan itu juga ternyata berdampak juga bagi produk lokal ya. Harga. Jadi waktu MBG berjalan, harga beberapa barang pokok naik. Betul. Itu pas libur nggak ada, ternyata turun. Harga ayam, harga telur ya. Karena produktivitasnya sudah tinggi gitu. Jadi dengan adanya MBG ini banyak tadinya orang tidak berusaha membuat usaha peternak telur. Tetapi dengan ada MBG ini mereka membuat usaha peternak telur. Nah, ketika libur telurnya ternyata overproduksi. Jadi akhirnya harganya juga
jatuh. Ya, ada masukan nggak dari orang tua murid atau dari sekolah tentang pelibatan sekolah dan orang tua dalam program MBG ini? Di beberapa komite yang memang kami temui, sebenarnya ada ya. Jadi sebenarnya ketika pemberian makanan bergizi ini sebaiknya pihak sekolah dan orang tua juga dilibatkan. Kalau KDMP Bu, gimana? Sudah ada di Kabupaten Banyuwangi? Koperasi KDMP, Desa? ya Belum. Jadi untuk fisik sudah terbangun, tapi untuk operasionalnya masih belum. Masih belum. Ada suggestion atau input dari Kabupaten Banyuwangi atas ini nanti operasionalnya? Kalau dari teman-teman pengelola KDMP, ini kami belum ada keluhannya dari mereka ya. Sepertinya mereka mengikuti aja alur dari pemerintah pusat ya. Kapan bisa dimulai, kapan mereka harus mengelola itu seperti itu. Bagaimana dengan cek kesehatan gratis? Nah, cek kesehatan gratis untuk program dari Bapak Presiden ini bagi saya sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dan terutama bagi pemerintah daerah. Kita akhirnya dengan cek kesehatan gratis, indeks pembangunan manusia kami meningkat, salah satunya di usia harapan hidup, dan itu indikator dari kesehatan yang semakin berbaik. Jadi bagi kami kalau untuk cek kesehatan gratis, kami tidak hanya berfokus di puskesmas, tapi ketika ada kegiatan-kegiatan besar, kami selalu buka layanan cek kesehatan gratis. Jadi masyarakat tidak harus menunggu layanan di puskesmas, tapi di kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, seperti acara misalkan bersih desa, kami minta puskesmas membuka layanan itu. Jadi semakin banyak orang yang pada mereka berkumpul ya. Betul. Jadi informasinya sangat masif gitu. Masyarakat tidak lagi menunggu harus datang ke puskesmas, tapi dimanapun ada aktivitas mereka bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ya. Oke, sekarang itu udah selesai program pemerintah pusat. Sekarang kita ke inisiatif dari daerah Banyuwangi sendiri. Apa yang sedang menjadi quick win untuk 2026 dan kemudian 2027 ini, Bu? Kami di 2026-2027 fokus kami sekarang sedang pada hal penurunan kemiskinan. Ya, maka program pendidikan dan kesehatan sebagai penopang penurunan kemiskinan ini kita masifkan. Pendidikan kami harapkan dengan bantuan-bantuan di bidang pendidikan, beasiswa dan sebagainya, diharapkan anak-anak yang mendapatkan bantuan tersebut nanti bisa mengangkat derajat keluarganya dari kemiskinan. Begitu juga dengan kesehatan. Kesehatan, kita memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu agar biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat miskin di Banyuwangi ini berkurang dalam bidang kesehatan. Ya, dan berbagai program lainnya kita buat gotong royong tentu tetap. Kita punya program Banyuwangi Berbagi, kita punya program ASN Berbagi, kita punya program Hari Belanja di Tanggal Cantik, itu juga ditujukan untuk masyarakat tidak mampu di Banyuwangi. Jadi banyak skema yang kami buat untuk penurunan angka kemiskinan di Banyuwangi. Belum lagi kita juga berkolaborasi dengan beberapa instansi vertikal atau juga dengan teman-teman swasta, terutamanya beberapa program seperti rumah tidak layak huni, lalu juga support untuk bahan pangan kepada masyarakat. Kayak bedah rumah gitu? Betul, kayak bedah rumah, tapi ini swasta yang dilibatkan. Lalu juga dukungan dari komunitas terkait dengan layanan kesehatan, ini kita juga lakukan. Intinya tidak semua APBD yang bergerak, tapi bagaimana kekuatan sosial kita bangun lah untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di Banyuwangi. Sekarang berapa rakyat miskin di Banyuwangi? 6,13%. 6,13% ya. Targetnya mau ke? Kita kemarin targetnya dengan 5%. Oh, 5% ya. Oke.
Nah, yang menonjol dari Banyuwangi juga selama ini adalah perkembangan pariwisata yang pesat lah ya sebagai destinasi. Tapi mungkin semuanya juga ngalamin ada kayak semacam riset ketika pandemi COVID ya. Dan penerbangan ke Banyuwangi kan juga sempat 4 kali sehari Iya, jadi betul. 1 kali. Padahal itu salah satu hal yang penting ya untuk betul. pariwisata. Nah, Akses. gimana nih juggling di tengah suasana seperti ini? Apa yang dilakukan oleh Banyuwangi? Iya, jadi kalau kita bisa bicara, eh kalau Banyuwangi ini memang dikenal dengan pariwisatanya ya, Bu Nilis ya, memang salah satu faktor yang penting adalah akses. Akses, memang bandara kita mengalami keterbatasan dalam jumlah maskapai. Saat ini satu penerbangan untuk Jakarta, lalu satu penerbangan untuk Surabaya, dan satu penerbangan untuk Lombok. Tapi kami ditopang jalur kereta api yang semakin banyak pilihan. Kami ada beberapa jalur dari Jakarta, Bandung, lalu Purwakarta, ya Purwakarta, Cilacap yang melewati Jogja. Jadi Malang juga kami ada. Jadi saya rasa untuk akses ke Banyuwangi banyak pilihan bagi masyarakat. Apalagi sekarang tol sudah sampai Probolinggo ya. Jadi sudah semakin dekat ke arah Banyuwangi. Sehingga bagi orang yang mau datang ke Banyuwangi, akses untuk ke Banyuwangi ini semakin banyak pilihan bagi masyarakat. Dan tentu kami juga sekali lagi berpikiran bukan hanya pariwisata yang kita kembangkan, tapi juga sektor-sektor industri kita juga kembangkan di Banyuwangi. Apa yang sedang menjadi fokus untuk industri? Kalau saat ini memang kita mengajak masyarakat untuk membangun sektor-sektor industri berbasis pertanian. Kekuatan kita di situ pertanian dan perikanan. Beberapa waktu lalu juga kami sempat menghadiri berdirinya pabrik kaleng kemasan. Dan itu baru pertama satu-satunya di Jawa Timur. Jadi ketika ada usaha sarden, biasanya kalengnya ini import. Nah sekarang sudah dibangun di Banyuwangi, itu investasi yang kami bangun. Di satu sisi juga investasi energi, ini kita bangun di Banyuwangi karena memang Banyuwangi juga punya potensi, baik dari solarnya, dari bayunya, lalu juga dari tenaga-tenaga geothermal dan juga angin. Ya, ya. Oke. Nah, budaya yang menjadi konten dari orang datang ya. Kita menyaksikan Banyuwangi Ethno Carnival ya. Apakah ini yang terbesar atau memang ada gimana strategi di bidang budaya ini untuk Banyuwangi? Iya, kita ada beberapa event besar untuk yang budaya, BEC dan Gantung Sewu. Oh, yang Gantung Sewu ya. BEC dan Gantung Sewu, dan BEC ini yang tahun 2026 ini adalah yang ke-14 kalinya. Dengan konsep yang berbeda, kita selalu lakukan evaluasi setiap tahunnya, dan insya Allah yang tahun ini akan sangat lebih menarik, melibatkan banyak talent. Jadi kita menggabungkan antara seni, budaya, sejarah, dan fashion. Dan kita tidak melibatkan hanya talent-talent dari seniman saja, tapi kita juga melibatkan anak-anak yang suka berolahraga, seperti pencak silat, suka musik tradisional seperti hadrah, kalau hadrah ya, kita libatkan gitu. Jadi banyak komunitas yang kita libatkan di sini, tidak hanya talent yang sifatnya fashion, tapi juga komunitas-komunitas olahraga dan sebagainya. Jadi ini panggung buat anak-anak muda Banyuwangi. Bagian terakhir dari wawancara ini adalah personal tentang women leadership, ya. Mungkin sudah lebih dari 5 tahun, ya? Iya. Dari 2021 jadi bupati. Jadi selama masa itu ibu-ibu menemukan menyimpulkan apa sih sebetulnya inti dari kepemimpinan perempuan itu? Ya, jadi
kalau selama ini pemimpin identik dengan pria, sesungguhnya negara ini juga butuh sentuhan pemimpin perempuan. Kenapa? Di bagian mana perempuan itu punya keunggulan, keunikan tanpa dalam semangat mau mengalahkan laki-laki, cuma setara betul. aja kan kita betul, setara. kita setara. Jadi yang pertama memang perempuan itu sesungguhnya dia tidak secara emosi dia tidak ingin bersaing dengan laki-laki. Dan perempuan itu menyadari bahwa laki-laki itu adalah mitra yang saling mensupport, yang saling mendukung. Dan perempuan itu punya sifat yang sabar, yang luas seperti itu. Jadi ketika bertemu dengan masyarakat, ada keluhan dari masyarakat, perempuan itu bisa lebih mengayomi, bisa lebih sabar mendengarkan, listening. Dan ini yang dibutuhkan pemimpin sekarang, saat ini. Jadi pemimpin bukan hanya pandai untuk membuat program, bukan hanya hebat untuk retorika, tetapi bagaimana pemimpin itu hadir. Dan itu ada di pemimpin perempuan. Nah, maka inilah yang saya temukan ketika saya menjadi pemimpin. Menyadari, oh ternyata daripada saya banyak rapat di kantor, saya lebih senang gitu bertemu dengan masyarakat, menyapa masyarakat, mendengar masyarakat. Dan itu dulu saya tahu yang sampai nginep di desa yang paling jauh itu. Betul, bunga desa. Bunga desa. Bupati ngantor di desa. Itulah yang saya rasakan ketika saya menjadi bupati. Hari pertama saya menjadi bupati, saya langsung berprogram di desa. Dan ternyata sangat berbeda ketika masyarakat bertemu dengan kami, pemimpinnya, ada bonding antara pemimpin dan masyarakatnya gitu. Dan inilah, dan masyarakat saya rasa sangat tidak bertele-tele ketika pemimpinnya mendengar yang dikeluhkan mereka. Lalu kita sebagai pemimpin langsung memerintahkan kepada tim dan itu secara cepat diselesaikan, masyarakat merasa bahwa itu pemerintah hadir. Dan saya rasa itu ciri khas dari perempuan, pemimpin perempuan terutama. Dua pertanyaan terakhir. Jadi sering kita ngobrol nih, termasuk kalau kita ngobrol, kami tuh ada grup WhatsApp senior-senior jurnalis perempuan, pemret. Salah satu yang pernah didiskusikan adalah seringkali yang suka menjegal perempuan untuk naik naik pangkat atau promosi itu adalah sesama perempuan sendiri gitu. Jadi padahal harusnya mungkin mentoring itu sangat diperlukan ya, bahkan perempuan banyak, kalau ditanya perempuan justru merasa mendapatkan mentor dari pemimpin laki-laki. Kalau yang perempuan kesannya aduh jangan deh saingan. Nah, gimana Ibu melihat ini? Kalau saya sih enggak ya. Saya enggak, tapi begini. Saya juga harus memposisikan sebagai perempuan, jangan hanya berada di zona nyaman dengan sesama perempuan. Jadi saya harus juga mampu melakukan komunikasi, lalu mengorkestrasi tim saya yang laki-laki. Jadi tidak melulu kalau misalkan saya turun ke lapangan, saya harus didampingi oleh SKPD perempuan. Tidak, tapi bagaimana saya didampingi oleh SKPD laki-laki pun, saya harus merasa nyaman di situ. Ya, jadi saya punya pola seperti itu. Bukan berarti saya tidak menghargai SKPD perempuan, tetap saya berikan kepercayaan, saya berikan tanggung jawab di sektor-sektor yang memang mereka sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Artinya merit system, bukan melihat gender ya? Bukan melihat gender. Jadi ketika saya turun ke lapangan dan itu SKPD yang menangani itu laki-laki, ya saya libatkan laki-laki. Tapi ketika saya bertemu dengan masyarakat itu SKPD-nya perempuan, ya saya tetap profesional untuk mengakomodir ide-ide dari tim saya perempuan gitu. Jadi bagi saya tidak ada menjegal ya sesama perempuan gitu. Dan bahkan saya juga mengajak ya
mengajak perempuan-perempuan, ayo muncul gitu, ayo tunjukkan talenta perempuan Banyuwangi. Karena Banyuwangi butuh sentuhan perempuan gitu. Dan Banyuwangi punya sejarah dipimpin oleh seorang perempuan gitu, namanya Sri Tanjung gitu kan. Jadi saya rasa ya tidak ya, bagi saya tidak ada kamus menjegal perempuan itu tidak ada. Kalau anak muda nih terakhir ini Ibu Wati, anak muda tuh sekarang ini life balance, ya kan, supaya nggak burn out, karena capek, karena under pressure dengan segala macam, apalagi in this economy katanya kan, in this economy itu, wah gimana nih untuk Gen Z survive, ya. Gen Z kan gini banget ya, terus nanti GERD lah segala macam ya. Kalau Bu Ipu sendiri life balance-nya apa? Ya bingung saya jawabnya nih. Takutnya nanti saya kalau bilang saya lebih banyak mendekat ke Allah, sangkanya so agamis ya. Tapi saya merasakan itu ya Mbak Uni ya. Jadi ketika saya lelah, ketika saya capek, life balance saya ya itu, saya lebih mendekatkan ke pencipta saya gitu. Nggak ada tempat lain bagi saya untuk itu. Percuma saya curhat dengan orang lain gitu, yang belum tentu juga bisa menyelesaikan masalah saya. Jadi ya udah, saya curhatnya ke Tuhan, ke Allah, dan bagian dari life balance saya itu. Selain mungkin saya hobinya baca, saya luangkan waktu untuk membaca. Ya seperti itu. Tapi boleh juga sih, nggak agamis deh. Mungkin kalau udah semuanya udah dicoba, memang akhirnya kepada yang Maha Kuasa ya. Betul ya. Ya mau ngadu kemana lagi? Oke, nah itu tadi obrolan saya dengan Ibu Ipu Bupati Banyuwangi, dan percaya deh sama saya teman-teman, Banyuwangi itu banyak banget yang bisa dilihat. Jadi main-mainlah ke sini. Makanannya juga enak-enak. Bukan karena saya diminta untuk mempromosikan, tapi ya ini adalah kota yang paling banyak saya datangi. Udah lebih dari 9 kali saya datang ke Banyuwangi karena selalu kangen dengan makanan dan tempat-tempat. Dan selalu ada tempat-tempat baru yang setiap kali saya kesini ada tempat yang baru. Jadi ditunggu kehadirannya di sini. Terima kasih Bu Ipu Sama-sama, atas update informasinya, update informasi tentang Banyuwangi. Semoga semuanya kita survive ya. Amin. Sehat, amin. survive semuanya, masyarakatnya juga. Sekali lagi kalau kata anak-anak zaman sekarang, in this economy. Terima kasih. Sampai ketemu di Real Talk berikutnya.